Hi, I'm Angela Vidal. Come with us Wait a tonight. second, you got a little hair thing. Pada waktu itu Angela sebagai seorang reporter berita sedang meliput kegiatan para anggota damkar yang bertugas pada shift malam. Dia ditemani oleh rekannya Scott sebagai kameramen, mencari tahu apa yang dilakukan para anggota damkar ketika mereka tidak ada tugas di lapangan. Sebelum menelusuri lebih jauh, terlebih dahulu Angel menemui petinggi di sana dan sedikit mencoba melakukan wawancara. Setelah itu, Angela dibawa ke ruangan para anggota damkar lainnya. Di sana Angela diperkenalkan kepada Jack dan Billy, salah satu anggota cukup senior yang akan menemani Angela selama meliput di sini. Yes, this is called a hook. Okay, so this was used in the 20s. Mereka pun lalu mengajak Angela untuk masuk ke ruangan-ruangan yang ada, memperlihatkan rutinitas para anggota damkar. And this is the grip tower. Di tengah sesi wawancara sedang berlangsung, tiba-tiba terdengar suara alarm berbunyi yang menandakan bahwa adanya panggilan darurat. Beberapa anggota damkar langsung siaga dengan memakai pakaian damkarnya. Dan kebetulan pada malam itu, Jack dan Billy ditugaskan untuk menangani panggilan darurat aduan dari masyarakat itu. Angela bersama Scott diizinkan jika mereka ingin meliput kegiatan mereka ketika sedang bertugas di lapangan. Sebagai seorang reporter, tentu saja ini adalah konten berita yang menarik. Angela dan Scott sangat bersemangat untuk mengikutinya. Dari informasi yang didapatkan, ada sebuah insiden di apartemen yang memerlukan pertolongan. Dan mungkin ini hanya permasalahan kecil, bukan tragedi kebakaran. Angela merasa salut kepada pihak damkar karena mereka sangat sigap ketika ada aduan dari masyarakat. It's over there, in the corner. Setibanya di TKP, sudah ada beberapa polisi juga yang ikut untuk membantu. Aduan dari warga masyarakat yang tinggal di apartemen hanya karena ada seorang nenek tua mengamuk secara tiba-tiba. Namun yang membuat warga ketakutan, si nenek menyerang secara brutal kepada setiap orang yang mencoba mendekatinya. Polisi dengan tim damkar langsung mencoba mengamankan si nenek itu, yang diketahui dia bernama Nyonya Espinosa. Tidak diketahui apa penyebab kenapa si nenek menjadi brutal. Secara perlahan mereka mencoba menenangkan Nyonya Espinosa. Namun tiba-tiba dia menyerang kembali ke salah satu polisi, hingga polisi itu mengalami luka gigitan serius di lehernya. Semua orang terkejut ketika melihat si nenek menjadi beringas. Mereka lalu membawa polisi itu untuk dilarikan ke rumah sakit. Namun ternyata pintu apartemen itu sudah terkunci dari luar. Terdengar beberapa mobil polisi berdatangan. Para polisi sengaja menutup pintu apartemennya agar orang-orang yang ada di dalamnya tidak bisa keluar. Sempat terjadi kepanikan kenapa para polisi malah mengurung mereka semuanya. Angela meneriaki mereka yang ada di luar, memberitahukan kalau ada orang yang terluka. Namun mereka tidak peduli, malah semakin memperketat penjagaan agar orang-orang tidak bisa keluar dari dalam apartemen. Tidak ada cara lain selain harus mencari jalan untuk bisa keluar. Sementara warga penghuni apartemen semakin panik karena ketidaktahuan apa yang sebenarnya terjadi. Namun di tengah kepanikan, Billy, salah satu anggota damkar, tiba-tiba terjatuh dari lantai atas. Keadaan sudah mulai kacau. Banyak kejadian mengerikan yang tak pernah mereka duga. Jack bersama polisi mencoba memeriksa keadaan di lantai atas dan meminta Angela bersama kameranya untuk tidak meliput lagi ataupun mengikutinya. Namun karena penasaran, apalagi ini adalah konten pasti viral jika mereka mendapatkan rekaman apa yang terjadi. Angela tidak peduli soal keselamatannya. Yang terpenting, dia mendapatkan rekaman videonya. Di lantai atas, ternyata mereka menemukan ada beberapa tubuh yang sudah tergeletak. Lalu Nyonya Espinosa muncul kembali dengan mulutnya sudah dipenuhi berlumuran darah. Dia kembali menyerang dengan terpaksa. Dalam keadaan terpojok, polisi akhirnya menembak Nyonya Espinosa.
Melihat apa yang terjadi, Angela tak menyangka akan berada dalam situasi seperti saat ini. Jack bersama polisi mengamankan beberapa warga penghuni apartemen yang masih berada di dalam kamar dan meminta kepada mereka untuk berkumpul di satu titik untuk memastikan keselamatan mereka dan menghindari jatuh korban selanjutnya. Di salah satu kamar, mereka menemukan ada seorang wanita yang terlihat sepertinya dia sedang sakit. Mereka lalu membantu dan membawanya ke lantai bawah. Sampai pada saat itu belum ada kejelasan kenapa para polisi memblokir pintu dan membiarkan mereka terkurung di dalam apartemen. Bahkan mereka yang mencoba berani untuk keluar, pihak polisi tak segan-segan akan menembaknya. Terdengar pemberitahuan dari luar kalau gedung ini sudah terisolasi, semua pintu sudah tersegel dan jangan berani untuk keluar dari apartemen. Bahkan semua jaringan internet pun diputuskan. Lalu meminta mereka tenang dan menunggu seseorang datang untuk memeriksa mereka semuanya. Orang-orang yang terluka hanya diobati dengan obat seadanya saja, padahal beberapa dari mereka sudah mulai kritis. Untung saja di sana ada seorang dokter hewan yang tinggal di apartemen itu. Setidaknya sedikit banyak dia tahu cara menangani orang yang terluka. Setelah mencoba melakukan pengobatan dan pemeriksaan, sang dokter sendiri tak percaya Nyonya Espinosa, wanita setua itu, bisa menggigit layaknya seperti hewan buas. Sembari menunggu kepastian dari pihak polisi, Angela sempat mewawancarai seorang gadis kecil bernama Brianna. Dalam sesi wawancara itu, Brianna menjelaskan kalau di sini dia tinggal bersama dengan ibu dan ayahnya, lalu anjing kesayangannya yang bernama Max. Namun Max sedang sakit dan dia sedang dibawa oleh ayahnya ke dokter hewan. Di saat kondisi sudah mulai tenang, kegaduhan terjadi kembali ketika Billy yang terluka patah tulang di kakinya, tapi tiba-tiba dia bisa berjalan. Mulai terlihat ada gejala-gejala aneh dalam tubuh Billy. Sang dokter mengidentifikasi bahwa para korban yang terluka seperti terkena gejala rabies. Omongan Dr. Lawrence bisa dipercaya karena dia adalah seorang dokter hewan. Dan dia juga sebelumnya pernah melihat hal yang seperti ini. Tapi ada yang membuat dia merasa terheran. Gejala rabies biasanya terjadi beberapa bulan kemudian setelah si pasien terkena gigitan atau tertular. Tapi ini hanya dalam hitungan menit gejala rabies itu sudah terlihat dan rabies tidak secepat ini. Masalah utama orang terkena rabies sampai pada saat ini tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Seperti sebuah bom waktu, di mana satu persatu orang-orang terluka mulai bangkit dan menyerang kepada semua orang yang ada di sana. Scott berhasil menghindari serangan tersebut, walaupun dia harus melawannya dengan kamera. Tak lama akhirnya ada 2 tim medis yang masuk ke dalam apartemen dengan APBD-nya yang lengkap. Mereka akan memeriksa keadaan semua orang. Untuk menghindari sesuatu hal tak diinginkan, mereka dipindahkan ke ruangan tertutup dan memisahkan diri dari orang-orang yang terluka. Padahal mereka sudah mengikat si pasien, tapi anehnya para pasien itu bisa dengan mudah terlepas dan menyerang mereka. Naas, salah satu tim medis, harus menjadi korban dari keganasan si pasien. Jack memaksa kepada salah satu tim medis untuk memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengatakan bahwa ada laporan dari seorang dokter hewan soal adanya seekor anjing yang sakit. Tapi anjing sakit itu tiba-tiba mulai menyerang kepada hewan lainnya. Dalam 1 jam, semua hewan yang terkena serangan itu langsung memperlihatkan perilaku aneh dan menyerang kepada semua orang. Dan kalung dari anjing itu mengarahkan tim medis ke apartemen ini. Angela bertanya apakah nama anjingnya bernama Max, dan jawabannya iya. Angela tahu kalau itu adalah anjing miliknya Brianna, anak kecil yang sebelumnya ia wawancarai. Namun sang ibu membantah kalau Max anjingnya hanya menderita penyakit bronkitis saja.
Tak lama kemudian, tiba-tiba Brianna mulai bertingkah aneh dan menggigit ibunya sendiri. Dia yang sudah menjadi brutal berlari naik ke lantai atas. Mereka lalu mencari keberadaan Brianna di sana. Mereka masih belum sadar kalau sebenarnya itu sudah bukan Brianna lagi. Brianna, what happened to her eyes? Jake, Angel, dan Scott masih bisa menghindari serangan itu dan kembali ke bawah. Namun keadaan di bawah pun sudah mulai kacau karena beberapa dari mereka yang terluka akibat gigitan sudah menunjukkan gejala yang sama. Sebagian masih bisa terselamatkan dan bersembunyi di ruangan yang lain. Kondisi mereka pada saat itu benar-benar sudah terpojok. Jika mereka berani keluar gedung, polisi penjaga tak segan-segan akan menembaknya. Sementara di dalam pun mereka diburu oleh orang-orang yang sakit. Salah satu penghuni apartemen baru ingat kalau ada jalan untuk mereka bisa keluar, yaitu melalui jalur pipa pembuangan yang ada di basement. Namun mereka harus mencari kuncinya terlebih dahulu. Dan untuk menuju ke sana tidak mudah karena mereka harus berhadapan dengan orang-orang sakit itu. Angela sudah tidak bisa menahan rasa takutnya lagi, apalagi ketika lampu di apartemen itu malah mati. Sumber pencahayaan hanya dari lampu flash kamera. Terlebih hampir setiap tempat yang mereka lewati terdapati orang-orang yang sakit. Setelah cukup sulit mencari, akhirnya mereka mendapatkan kuncinya. Naas dalam insiden itu, Jake harus menjadi korban selanjutnya yang diburu. Tersisa kini tinggal Angela bersama Scott. Mereka harus cepat untuk menuju ke ruangan bawah tanah. Sesampainya di sana, di salah satu ruangan, mereka menemukan ruangan rahasia. Dan sebuah artikel yang mengatakan seorang pembelot yang menjadi anggota organisasi rahasia dan mereka membicarakan tentang virus akhir zaman. Diketahui kalau ada salah satu penghuni apartemen ini yang sengaja menyebar virus tersebut. Di sana juga mereka menemukan media pemutar kaset. Namun yang terdengar hanyalah suara auman seperti suara hewan buas. Lalu tiba-tiba ada sebuah pintu yang terbuka. Mereka pikir mungkin itu salah satu jalan untuk mereka bisa keluar. Sialnya, lampu flash malah kehabisan baterai. Agar terus bisa melihat ke area sekitar, Scott menyalakan kamera mode infrared. Setidaknya Scott bisa tahu apa yang ada di sekitaran mereka. Sedangkan Angela tidak bisa melihat apapun karena kondisi di sana gelap gulita. Tak lama kemudian terlihat dari kamera ada sesosok lain berada di sekitaran mereka. Antara takut tapi tidak tahu lagi harus pergi kemana. Angela dan Scott hanya bisa bersembunyi dan sebisa mungkin tidak bersuara. Sesosok itu kini persis ada di samping mereka. Melihat makhluk itu cukup jauh dari mereka, Scott membisikkan kepada Angela untuk pergi secara perlahan. Namun sialnya Scott malah menjatuhkan barang hingga suara gaduh terdengar dan makhluk itu langsung menyerang dirinya. Scott meminta Angela berlari, tapi itu sulit. Untuk melihat tubuhnya sendiri saja, Angela tidak bisa karena keadaan di sana sangatlah gelap. Angela hanya bisa merangkak sambil meraba-raba keadaan di sekitar untuk mencari kamera. Karena hanya melalui kamera itu Angela bisa melihat keadaan di sekitarannya. Tapi sayang, keberadaannya malah diketahui. Keadaan menjadi hening. Angela masih merangkak mendekati kamera. Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang menarik Angela. Tidak ada satupun orang yang selamat di dalam apartemen itu. Mereka yang terkena serangan semuanya berubah menjadi manusia barbar, menyerang kepada siapa saja layaknya seperti zombie.